Ada banyak orang juga, misalnya dari kalangan Islam, saya pernah mendapatkan argumentasi bahwa Allah itu bukan manusia, manusia bukan Allah. Ya, karena itu kalau Yesus manusia, ya dia bukan Allah. Kalau dia Allah, dia bukan manusia. Tapi fakta bahwa dia manusia, ya berarti dia bukan Allah. Ya, tapi begini, Allah memang bukan manusia, manusia memang bukan Allah, tapi tak berarti Allah tak bisa jelma jadi manusia. Ya, kalau Allah berubah menjadi manusia, itu yang tidak mungkin. Hati-hati ya. Waktu acara Natal ada orang tanya, Pak, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Lalu saya tanya kepada dia, apa yang kau maksudkan dengan berubah? Kalau yang kamu maksudkan dengan berubah itu adalah tadi dia Allah, sekarang berubah jadi manusia, jadi Allahnya tidak ada lagi, tinggal manusianya, kamu salah. Karena dia tidak pernah berubah seperti itu. Karena Allah bukan manusia dan manusia bukan Allah, maka Allah tak bisa berubah jadi manusia. Tapi itu tidak berarti bahwa Allahnya tidak bisa menjelma menjadi manusia. Karena pada waktu dia jelma jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Itu dia mengambil kemanusiaan tanpa kehilangan kealahan. Jadi tadinya dia Allah kan. Dia Allah lalu sekarang dia ambil kemanusiaan tapi Allahnya tidak hilang. Makanya dia Allah lalu dia manusia. Allah dan manusia ini menyatu dalam satu pribadi. Allahnya tetap bukan manusia, manusianya tetap bukan Allah. Jadi tetap berbeda. Kalau yang Allah ini jadi manusia, lalu yang manusia ini jadi Allah, nah itu baru masalah. Allahnya tetap Allah, manusianya tetap manusia, hanya ada di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Tapi nanti kita akan pertajam itu nanti. Tapi pokoknya di sini itu tidak ada masalah karena bukan perubahan Allah menjadi manusia. Atau perubahan manusia menjadi Allah. Jadi memang benar Allah bukan manusia. Makanya kealahan Yesus itu bukan manusia. Dan manusia bukan Allah. Makanya kemanusiaan Yesus itu bukan Allah. Ya. Ini menyatu di satu diri Yesus. Tapi kealahannya tidak pernah menjadi manusia. Kemanusiaannya tidak pernah menjadi Allah. Di dalam Al-Quran Allah bedakan antara sifat-sifat Khalik dengan makhluk. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita kemudian ketika akan menguatkan keyakinan kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang menyoal Anda, kenapa Anda memilih Islam? Kenapa Anda menetapkan Tuhannya Allah? Anda bisa menjelaskan. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, ini loh beda Tuhan dengan makhluk begini, beda Khalik dengan makhluk begini. Saya tetapkan Allah karena hanya pada Allah lah semua sifat ketuhanan berkumpul dan beda dengan makhluk. Bagaimana cara menerangkannya? Buka Al-Quran. Maka disampaikan oleh Al-Quran, prinsip pertama, Khalik Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mesti beda. Jadi kalau makhluk punya sifat-sifatnya tidak boleh sama dengan Khalik. Maka muncul keterangan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Tidak boleh. Karena itu kalau makhluk itu berpasangan, manusia makhluk berpasangan, hewan makhluk berpasangan, tumbuhan makhluk berpasangan, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan, tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Nah, apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan, punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama, Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya.
Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masalu inna masala Isa kamatsali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, nggak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Jelas sampai sini? Indah sekali Quran itu. Ada lagi yang protes, oh tidak, Isa itu punya sifat lain yang Adam nggak bisa. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Adam nggak bisa, Isa bisa. Turun lagi keterangan Quran, dibedain lagi. Ada yang lebih canggih menghidupkannya, namanya Nabi Ibrahim. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Maka diizinkan oleh Allah, lebih canggih. Kalau Nabi Isa dipanggil, hidup dengan izin Allah, biiznillah, hidup. Udah gitu meninggal lagi. Nabi Ibrahim tidak, begitu hidup dicincang dulu tuh. Cincang dulu tuh. Lihat kalimat Qur'annya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Hei Ibrahim, ambil 4 contoh makhluk Allah. Apa itu burung? 4 langsung sekaligus. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4 langsung. Setelah itu apa? Fasurhunna. Kemudian tebarkan di setiap bukit, pindahin. Gini. 1, 2, 3, 4 bukit. Nabi Isa di dekat sini. Yesus, Nabi Isa, Mesias dekat sini. Pukul kuburan, bangkit. Nabi Ibrahim tebar di 4 bukit, beda bukit. Cincang dulu burungnya, dicincang dulu. Jadi sudah dicincang, sudah habis semuanya, panggil. Tsummad'uhunna ya'tina kasa'ya. Panggil. Nabi Isa manggil. Betul manggil Nabi Isa. Hei kamu hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama. Hei yang telah saya cincang, hidup dengan izin Allah. Ya'tina kasa'ya. 4-4-nya terbang lagi. Canggih mana? Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Isa dipanggil dekat, Nabi Ibrahim dipisahkan 4 bukit. Nabi Isa, teman-teman sekalian, maaf, mayatnya sudah meninggal dunia, dikubur, dipanggil, bangkit. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dicincang begini, cincang dulu sampai habis, nyatu lagi. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Tuh, itu Anda temukan dalam Al-Quran. Ini bukan ingin menyoal yang lain, tidak. Dan jangan ada kesan untuk melecehkan orang lain, tidak. Dan indah sekali Al-Quran. Saat Anda menerangkan ini, maka jangan ada motif untuk menjelekkan dan menghina orang lain, tidak boleh. Termasuk melecehkan kepercayaan orang, silahkan, tidak. Jangan lakukan, jangan melecehkan orang, jangan celah orang, tidak. Tugas kita itu menerangkan, kalau ditanya bisa jawab. Itu maksudnya. Dan dengan itu dakwah muncul. Maka turun Quran surah ke-6 ayat 108. Indah sekali. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha bighairi ilm. Hei kalian yang telah beriman, jangan mencela orang lain ya, yang mungkin menuhankan yang lain. Nanti khawatirnya ketika kalian cela, dia mencela Allah tanpa sepengetahuan dia tentang hakikat Allah. Indah, jangan cela, cukup terangkan, kalau ditanya bisa jawab. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak, ngasih biskuit, ngasih sarung, ngasih indomie, Anda bisa ngajak. Ya, jadi Anda bisa paham, ngajak lagi dia kepada keyakinan Anda, jawab. Kalau ditanya kenapa milih Allah, jawab. Kenapa nggak ikut Isa, jawab. Kenapa nggak ikut ini, jawab. Jadi Anda bisa menjawab. Itu yang disebut dengan Furqan namanya. Dan kali ini, dalam video ini saya akan menanggapi seorang ustadz, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Nah, apa yang mau saya tanggapi dari Ustadz Adi Hidayat? Salah satu ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz mengatakan bahwa kalau Isa atau Tuhan Yesus itu ditetapkan sebagai Tuhan dengan alasan bahwa dia dilahirkan tanpa bapak, hanya punya ibu, dilahirkan dari perawan Maria, seperti yang kita tahu dalam ajaran Kristen. Dan kemudian dengan alasan itulah Ustadz Adi Hidayat menganggap itu menjadi dasar Kristen menetapkan Yesus atau Isa menjadi Tuhan. Dan kemudian Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa kalau memang alasannya demikian, maka seharusnya yang lebih hebat itu bukan Isa atau Tuhan Yesus, tapi yang lebih hebat adalah Adam. Kenapa? Karena kita tahu, ya, Islam punya keterangan mirip dengan Kristen, di mana memang Adam itu tidak punya orang tua, tidak punya bapak, tidak punya mama. Kalau Yesus tidak punya bapak, tapi punya mama. Jadi yang lebih hebat menurut Ustadz Adi Hidayat adalah Adam.
Karena Adam itu tidak punya kedua-duanya, dia diciptakan dari tanah. Nah, dengan ceramah inilah yang kemudian saya lihat beredar luas di YouTube ya, dan saya dapatkan videonya juga. Maka saya mau menanggapi, memberi masukan, meluruskan pandangan yang dalam ceramah ini menurut kami bukan begitu pandangan orang Kristen ya. Karena tidak bisa dihindari dalam video yang ada di cuplikan depan tadi maupun cuplikan atau video yang akan saya tampilkan pada saat ini, dengan jelas Ustadz Adi Hidayat mengatakan hal-hal tersebut. Perhatikan videonya. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapak dan ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan semua, sahabat, pendukung-pendukung di channel saya atau orang Kristen atau orang Islam sekalipun, Anda kalau sedang nonton ini, perlu saya kasih tanggapan kepada Ustadz Adi Hidayat ketika Ustadz mengatakan bahwa Isa ditetapkan jadi Tuhan hanya gara-gara Isa itu tidak punya bapak, hanya punya ibu. Nah, saya mau tanya Pak Ustadz sekarang, Pak Ustadz tahu dari mana bahwa ada upaya seperti itu dari orang Kristen untuk mengangkat Isa jadi Tuhan dengan syarat itu? Saya adalah orang Kristen sejak lahir, saya adalah seorang pendeta, dan saya tidak pernah ketemu ada data yang mengatakan bahwa Isa diangkat jadi Tuhan dengan syarat hanya punya ibu tapi tidak punya bapak. Kalau Ustadz menonton video ini, tolong Ustadz kasih dasarnya apa? Ustadz mengatakan bahwa Isa diangkat menjadi Tuhan dengan dasar dia punya ibu tidak punya ayah. Itu sumber dari mana? Dari kitab mana? Siapa penulisnya? Nabi mana? Rasul mana yang pernah mengatakan itu? Sebab kalau ceramah lepas seperti itu saja, saya pikir itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya ini orang Kristen, saya tahu persis bicara tentang doktrin ketuhanan Yesus Kristus atau Kristologi, yang di dalam bicara tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Dia tidak pernah ditetapkan oleh manusia sebagai Tuhan, tidak pernah. Dia memang adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi anggapan-anggapan seperti Ustadz ini dan kebanyakan orang-orang tertentu lainnya yang menganggap Kristen mengangkat Isa menjadi Tuhan, atau ada yang bilang di konsili Nisea lah, di sana ada rapat, ada konsili, ada semacam sidang istimewa, kongres, untuk di sana ada rapat mengangkat Isa jadi Tuhan. Jelas itu fitnah, itu omong kosong. Termaksud kalau ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Isa sebenarnya bukan Tuhan, tapi rasul-rasul lah, murid-murid lah, terutama si Paulus lah yang mengangkat Isa menjadi Tuhan. Saya mau katakan kepada Ustadz Adi Hidayat dan siapapun yang selama ini salah sangka, disesatkan oleh sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka saya sebagai hambanya Tuhan Yesus Kristus, saya mau tegaskan kepada Ustadz Adi Hidayat dan siapapun bahwa Kristen tidak pernah berupaya mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Entah melalui konsili kah, melalui khotbah kah, melalui pandangan Rasul Nabi, tidak ada. Isa Al-Masih memang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak ada manusia yang berkuasa mengangkat Isa menjadi Tuhan. Justru Isa lah yang mengangkat kami, orang-orang berdosa, orang-orang terhilang, anak-anak gelap, orang-orang tersesat, diangkatnya, diadopsinya menjadi anak-anak Allah. Soal ketuhanan Isa Al-Masih, Ustadz Adi Hidayat dan semua pemirsa, siapapun, terutama orang-orang, termasuk orang-orang Islam tertentu yang menganggap bahwa Isa itu adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan, Anda telah disesatkan oleh sumber-sumber, dan menurut saya itu betul-betul menyesatkan Anda, sehingga Anda dengan leluasa menyebarkan kesesatan tersebut. Tidak ada Ustadz Adi Hidayat dan siapapun.
Ingat Pak Ustadz bahwa Yesus Kristus itu sejak lahir saja malaikat bilang kepada gembala-gembala di padang Efrata bahwa yang lahir ini Tuhan. Jadi tidak ada yang angkat dia jadi Tuhan. Dia memang hakikatnya, jenisnya Allah atau Tuhan. Saya bacakan buat kita semua di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Dengan jelas dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, hari ini telah lahir bagimu, ini Natal pertama, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini bukan Dokter Lukas yang angkat-angkat cerita. Ini memang suara dari sorga. Malaikat-malaikat datang dan memberitahukan kepada gembala-gembala bahwa yang lahir ini adalah Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang angkat Yesus jadi Tuhan? Tidak ada ya. Sebenarnya ayatnya terlalu banyak. Bahkan dalam perjanjian lama pun dijelaskan bahwa memang dia Allah. Ini bukan hal yang pertama saya memberi tanggapan kepada ustadz-ustadz. Salah satunya adalah hari ini Ustadz Adi Hidayat. Dan saya memang harus mengingatkan ini terus supaya informasi-informasi menyesatkan yang Ustadz pegang itu harus dibuang. Salah itu Ustadz, sesat. Ya, Isa tidak pernah diangkat menjadi Tuhan. Karena Isa memang adalah Tuhan atau Yesus adalah Tuhan. Saya atau siapapun, nabi-nabi tidak menyebut dia Tuhan pun, dia tetap Tuhan. Rasul-rasul tidak menyebut dia Tuhan pun, dia tetap Tuhan. Tidak ada konsili, tidak ada rapat sidang istimewa bapak-bapak gereja pun, Yesus memang sudah Tuhan. Dengan kata lain, untuk ketuhanan Yesus tidak butuh persetujuan siapa-siapa, tidak butuh dukungan siapa-siapa. Tolong dicatat ini, Ustadz Adi Hidayat, ya. Jadi Anda jangan semangat-semangat, tapi semangat menyebarkan berita yang sesat. Itu salah. Apalagi ngomong Tuhan kami. Saya sebenarnya tidak usah bela Tuhan saya juga. Dia adalah Tuhan yang tidak butuh pembelaan saya. Hanya saja saya ini hambanya. Saya harus meluruskan. Karena video Anda ini luas di media sosial. Begitu Ustadz Adi Hidayat, ya.